Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 16. Judul renungan kita pada hari ini adalah misteri ukuran koin. Mari kita baca artikelnya. Seorang pemuda mengeluhkan beratnya permasalahan yang dihadapinya. Ayahnya mengambil koin dan memintanya memegang koin itu dengan tangan terentang ke depan. Bagaimana ukurannya? Tanya sang ayah. Kecil sekali ayah, jawabnya. Sekarang dekatkan ke matamu. Bagaimana ukurannya? Tanya beliau lagi. Semakin dekat koin ini tampak semakin besar, jawabnya. Seperti itulah yang sebuah masalah anakku, kata ayahnya. Apabila engkau terus-menerus memusatkan perhatianmu kepadanya, maka dia akan semakin besar, bahkan menguasai daripada kehidupanmu. Begitu negosiasinya mengenai kebun anggur milik Nabot tidak disetujui, Ahab menjadi uring-uringan. Dia lalu membaringkan dirinya di tempat tidur, menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Kita mungkin berpikir betapa sepelenya masalah Ahab dibanding seluruh harta kekayaan miliknya yang adalah seorang raja. Sebuah kebun anggur tentu tidak ada artinya. Masalahnya adalah cara pandang Ahab. Ketimbang merentangkan tangannya, Ahab memilih mendekatkan tangan berisi koin keinginan itu ke matanya. Alhasil, keinginannya membesar, menguasai dirinya, sehingga dia membiarkan Isabel istrinya yang licik itu melakukan tindakan keji terhadap Nabot. Tidak ada di dunia ini kehidupan tanpa masalah. Namun, tidak ada pula kehidupan yang hanya berisikan masalah. Merana atau bahagia, semuanya itu tergantung bagaimana kita memperlakukan koin-koin permasalahan di tangan kita. Apakah kita mendekatkan koin-koin itu kemudian membiarkannya menguasai kehidupan kita? Ataukah kita merentangkan tangan supaya Tuhan juga bisa mengambil alih? Pilihannya ada di tangan kita. Ketika mata kita tertuju kepada Allah, maka tidak ada lagi ruang bagi koin-koin permasalahan untuk menguasai kehidupan kita. Ayatnya diambil dari 1 Raja-Raja 21, 1-16. Mari kita membacanya. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dilakukan Nabot, orang Israel itu, kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata pada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggurmu kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu bergembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, mementeraikannya dengan menterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk di paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja.
Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, ini tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya, itu melakukan seperti yang diberitakan Isabel kepadanya. Seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkan kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Drusilla itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Drusilla ini naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuki Allah dan Raja. Setelah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu, mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, Ahab ini adalah raja Israel Utara ya, yang ibu kotanya itu adalah Samaria. Dari sini kita lihat ya, ini kan Samaria. Lah kejadian ini adalah istananya di Yisrael. Seperti ini, ya. Ini Danau Tiberias. Ini Laut Mati. Ya, dia ada di daerah utara ya. Yerusalem ada di sini ya. Nah, jadi istana ini adalah istana kedua. Jadi artinya raja ini sudah punya dua istana. Tapi masih ingin memiliki kebun anggur Nabot. Ya kita bisa mikir sendiri ya. Betapa raja ini sangat tamak gitu loh. Dua istana sudah punya. Dan yang dipunyai yang dekat Nabot ini bukan istana utama. Kalau logikanya kalau bukan istana utama kan jarang ditinggali ya. Kebanyakan dia menjalankan pemerintahnya di Samaria. Yang jarang ditinggalinya pun dia pengen mengambil daripada kebun anggur. Punya orang lain. Kita lihat ya, ayat 2. Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya aku jadikan kebun sayur. Yang mau jadikan kebun sayur sih tidak masalah ya. Kalau kita baca kayak gini tidak masalah pertamanya. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu. Jadi jika membaca ayat ini tidak ada masalah nih. Karena bukan ngerampas. Tapi Ahab pengen mengganti. Oke harusnya ya. Ahab beritikat baik loh untuk mengganti kebun anggur Nabot. Tapi masalahnya gini. Nabot itu menolak. Kiranya Tuhan. Berarti Nabot ini menyembah YHWH. Karena dia menyebut kata Tuhan huruf besar ini. Menghindarkan aku dari memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Pertanyaannya, kenapa Nabot jawab seperti itu? Kalau kita lihat di dalam Bilangan 36 ayat 7. Dikatakan bahwa sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Artinya bahwa yang dilakukan Nabot itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi milik pusaka tidak boleh diperjualbelikan. Seharusnya senang ya. Kalau ada warga negaranya yang hidupnya itu taat kepada Tuhan. Harusnya gitu ya. Kita lihat ya. Dari ayat 3 ini kita dapat fakta-fakta menarik yaitu Nabot penyembah Yahweh. Karena dia dikatakan kiranya Tuhan huruf besar itu Yahweh. Nabot itu lebih takut kepada Tuhan, Yahweh, daripada ke Ahab. Pada zaman Ahab, semua ini hampir semua penyembah berhala. Tapi masih ada orang yang menyembah Yahweh dan berani menyatakan imannya. Saudara, kalau kita berhenti sampai di sini, saudara, lingkungan saudara mungkin penuh dengan orang-orang yang tidak peduli terhadap agama. Lingkungan di sekitar Anda tinggal, itu mungkin adalah orang-orang yang
menganggap kalau orang beragama itu adalah orang yang aneh. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan contoh pada suatu pribadi yang bernama Nabot. Bahwa menyembah Yahweh dan menyatakan imannya, sekalipun itu kepada seorang raja, dan berpotensi untuk menimbulkan sakit hati seorang raja, yang notabene adalah pemimpin saat itu, tidak dipedulikan oleh Nabot. Maksudnya, Nabot tetap berpegang teguh pada kepercayaannya, sekalipun dengan berpegang teguh pada kepercayaannya itu, Nabot mengecewakan raja yang memerintah. Hal yang menarik lagi itu gini. Kalau kita perhatikan detail ayat 2, Nabot itu sebenarnya bisa mendapatkan yang lebih baik. Dikatakan gini ya, aku Ahab akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik sebagai gantinya. Jadi kebun anggurnya ini mau diganti kebun sayur. Kalau misalkan Nabot itu keberatan, maka akan diberikan yang lebih baik. Saudara, kalau kita ada tawaran yang lebih baik, tapi jika tawaran itu tuh melanggar firman Tuhan, kira-kira terus mau menerima tawaran itu atau mengambil yang lebih baik itu ya? Atau tetap berpegang pada Tuhan? Saudara mau pilih yang mana? Karena seringkali kedagingan manusia itu mendorong kita semua untuk memilih yang lebih baik. Toh diganti. Gak ada salahnya kan. Tapi jangan lupa, saat itu berlaku hukum Taurat yang mengatakan milik pusaka suku tidak boleh diperjualbelikan. Nah, apakah Anda mengabaikan perintah Tuhan seperti itu? Tidak menganggapnya penting dalam kehidupan saudara? Atau saudara mengatakan, sekarang wis gak usah agama-agamaan lah. Pokoknya kita gak usah ganggu orang lain, ya cukup lah. Yang penting kita gak ngerusoni orang lain, gak membuat rusuh hidup orang lain, cukup. Cuma itu yang sementara ini saudara pikirkan? Pasif sekali? Atau tetap mau aktif? Bahkan penolakan Nabot terhadap permintaan raja itu menimbulkan bahaya terhadap dirinya sendiri. Terus ayat 4 ya. Masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu. Tidak kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah dia ke tempat tidurnya dan menelungkapkan mukanya dan tidak mau makan. Saya pikir kayak anak kecil aja ya. Masa baring tempat tidur tengkurap gitu tidak mau makan. Persis kayak anak kecil. Raja ini tidak punya wibawa sama sekali. Seharusnya melihat orang yang taat terhadap firman Tuhan, hati Ahab bergembira tuh. Kalau Ahab raja yang benar ya. Tapi justru Ahab ini mengharapkan Nabot itu melanggar firman Tuhan demi untuk memenuhi keinginan hati Ahab. Berarti Ahab ini adalah orang yang self-centered, berpusat terhadap diri sendiri, bukan God-centered, berpusat pada Tuhan. Saudara, repot ya, kalau punya pemimpin yang tidak God-centered, yang tidak memiliki hati yang berpusat kepada Tuhan. Modelnya nanti kayak Ahab ini, berbuat sakarepnya sendiri. Pokoknya yang gak sesuai dengan keinginannya, ditabrak sama dia. Atau kalau tidak nabrak, tidak senang hati. Tidak pernah berpikir panjang bahwa apakah penolakan itu sesuai dengan firman Tuhan apa enggak. Pokoknya kalau kehendaknya ditentang, tidak mau. Gak peduli, tidak mau merefleksikan diri apakah kehendaknya sesuai firman Tuhan apa enggak. Dan tidak peduli ketika orang lain itu menolak daripada perintahnya, dan penolakan itu memang bersifat sesuai dengan firman Tuhan. Gak peduli itu firman Tuhan, enggak firman Tuhan, pokoknya egonya terganggu, dia pasti marah. Pertanyaannya, saudara seperti ini apa enggak? Jika saudara seperti ini, cepatlah bertobat. Karena jika tidak, maka Anda akan bertingkah laku seperti Ahab. Seperti anak kecil yang menelungkukan mukanya dan tidak mau makan. Ayat 6,
Lalu jawabnya kepada Isabel sudah masuk ya, tanya ya. Ayat 5 itu sebenarnya yang pertanyaan bahwa kenapa aku tidak mau makan, gitu. Terus si Ahab ini menceritakan, aku telah berkata pada Nabot orang Israel, berikan padaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku memberikan kebun anggur kepadamu sebagai ganti. Tapi sahutnya tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu. Nah, fakta yang terpenting daripada jawaban Ahab itu gini ya. Dia itu tidak menceritakan kepada Isabel bahwa tidak memberikan kepada Ahab. Itu alasannya karena Nabot itu keberatan ketika dia harus melanggar firman Tuhan. Ini tidak ada dalam jawaban Nabot jawaban Ahab terhadap pertanyaan ini Isabel. Jadi apa yang dilakukan oleh Ahab ini sifatnya half truth, kebenaran yang separuh. Nah, orang kalau mendapatkan fakta kebenaran yang separuh itu bisa menuntun kita kepada keputusan-keputusan yang salah, misleading. Jadi untuk mendapatkan suatu keputusan yang benar, maka whole picture itu harus kita pegang. Karena kalau kita tidak pegang keseluruhan gambaran, yang terjadi adalah parsial-parsial. Yang namanya parsial terkadang itu menyesatkan. Seperti itu. 8. Kemudian dia menulis surat atas nama Ahab. Ini nggak genan ya, si Isabel ini ya. Jadi melihat rajanya hopeless, suaminya hopeless gitu. Langsung dia nulis surat atas nama Ahab. Dimeterai raja. Wah, ini gila nih orang satu nih. Lalu mengirimkan surat pada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Jadi nulis sendiri, pakai materai raja. Jadi seolah-olah kalau surat itu dibaca, orang akan kaget. Wah, ini raja bertitah ini. Isinya, Nabot itu suruh duduk paling depan. Terus kemudian yang terjadi adalah fitnahan. Ya, fitnahan. Mari kita lihat ya. Ayat 10. Suruhlah juga 2 orang Dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus bersaksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Jadi Nabot ini kasihan yo. Padahal dia itu penyembah Yahweh di tengah orang-orang yang tidak menyembah dia. Tetapi yang terjadi adalah dituduh yang sebaliknya. Bahwa Nabot mengutuki Allah dan Raja. Setelah itu bawalah dia keluar, lemparilah dia dengan batu sampai mati. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini ya. Di dalam Keluaran 22 ayat 28 dikatakan, janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Ini peraturannya ya. Peraturan ini dari Musa, ini yang dipakai oleh Isabel sebagai dasar Nabot itu melanggar. Karena apa? Nabot itu tuh mengutuki Allah dan menyumpahi pemuka. Seorang pemuka adalah seorang yang punya nama pangkat tinggi di tengah-tengah bangsamu. Dalam hal ini pasti raja termasuk. Nah, yang terjadi itu hukumannya. Bawalah orang-orang yang mengutuk itu, ini di Imamat 24 ayat 14 ya. Masih Musa yang menulis. Keluar perkemahan dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Setelah itu haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Siapa yang menghujat nama Tuhan atau Yahweh, pastilah dia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, apabila dia menghujat nama Tuhan huruf besar Yahweh, haruslah dia dihukum mati. Jadi 2 ayat Imamat 24 ayat 14 dan Imamat 24 ayat 16 ini menjelaskan tentang hukuman yang diterima orang apabila melakukan pengutukan terhadap Allah dan Raja. Jadi Isabel ini kurang ajar ya. Jadi dia itu pertama mengambil otoritas Ahab, memainkan sandiwara, mengambil daripada ayat-ayat Alkitab yang dimanipulasi sama dia supaya ketika orang itu, oh iya ya,
benar Nabot ini menghujat ya. Menghujat hukumnya apa? Oh, berdasarkan Imamat 24 ayat 14 dan ayat 16 dihukum mati. Ya pas toh, dihukum mati. Lah untuk membenarkan tindakan ini perlu 2 orang saksi. Ya toh? Karena 2 orang saksi, kesaksian itu sah. Nah, 1 Raja-Raja 21 ayat 11-14 ini adalah pelaksanaan dari perintah Isabel yang dilakukan oleh para tua-tua. Nah, dalam suatu hal yang lain, catatan yang lain kita melihat bahwa Nabot itu dibunuh, tidak cuma Nabot tapi anak-anaknya. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Kenapa kok anaknya harus dibunuh? Ya kalau cuma Nabotnya yang dibunuh kan ya warisan milik pusakanya jatuh ke anak-anaknya. Jadi supaya memuluskan rencana keinginan bejat dari orang yang namanya Ahab ini. Satu keluarga dibunuh sama yang namanya Isabel. Saudara, ini kejam sekali. Konspirasi yang sangat-sangat kejam. Demi keegoisan hati yang sangat-sangat jahat. Ayat 15. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati. Berkatalah Isabel pada Ahab, bangun. Ingat ya, raja ini kayak anak kecil ya. Jadi telungkup apa gini gitu gak mau makan. Ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikan itu kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, dia mati. Jadi Isabel ini rela melakukan apapun demi menyenangkan suaminya. Menyenangkan suami tidak pernah jadi suatu kesalahan. Bahkan itu wajib. Tapi kalau menyenangkan suami dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk mengambil nyawa orang lain, itu adalah suatu tindakan yang sangat menjijikkan. Ayat 16. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, dia bangun pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, dan mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tidak kroso salah, tanpa rasa berdosa, langsung ambil. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikannya. Perhatikan jika pucuk pimpinan melakukan konspirasi seperti ini. Apa kata dunia? Saudara, jangan pernah Anda melakukan hal yang seperti ini. Jikalau Anda adalah pemimpin, jangan pernah membuat skenario politik-politik yang melanggar firman Tuhan. Konspirasi-konspirasi yang menghancurkan hidup orang lain demi untuk keselamatan dirimu sendiri. Itu artinya engkau tidak menghargai sesamamu manusia. Engkau tidak menghargai gambar dan rupa Allah. Engkau tidak menghargai daripada manusia sebagai makhluk sosial. Engkau tidak menghargai itu. Karena engkau memandang bahwa segala sesuatu yang kau lakukan itu adalah self-centered. Untuk kepentingan dirimu sendiri. Refleksi. Sebagai pemimpin gereja, perusahaan, atau keluarga. Apakah kita juga melakukan hal yang demikian? Lakukan tipu daya. Tipu-tipu sana, tipu-tipu sini. Untuk keuntungan diri sendiri. Fitnah. Manipulasi otoritas untuk kepentingan diri sendiri. Kayak Isabel. Seharusnya bukan dia yang berotoritas. Tapi dia manipulasi itu. Pintar sekali Isabel ini untuk membuat skenario jahat untuk kepentingan dirinya. Sebenarnya siapa sih yang ditinggikan dalam hidup ini? Siapa? Saudara atau Tuhan yang saudara benar-benar tinggikan dalam hidup ini? Kehendak kita sendiri atau kehendak Tuhan yang saudara ingin lakukan dalam kehidupan ini? Saudara, kita baca Matius 26 ya, ayat 39 dan 42 ya. Ini cerita tentang Yesus di Taman Getsemani. Yesus bicara begini. Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Perhatikan kalimat yang merah ya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki,
melainkan seperti yang kau kehendaki. Artinya, Yesus memiliki hati yang mau tunduk kepada kehendak Bapa. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Cawan ini maksudnya lambang penderitaan yang harus dialami oleh Yesus, yang tidak mungkin lalu. Maka kalau itu yang terjadi, maka Yesus mau menanggung penderitaan itu. Kalau orang itu egois, mana ada sih orang egois yang mau menanggung penderitaan untuk orang lain? Nggak ada lah, namanya egois kok. Kalau mau ya bukan egois. Ini pribadi Tuhan kita yang sanggup dan mau menanggung penderitaan untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti kita. Saudara, inilah indahnya salib Kristus. Salib yang dikontraskan dengan Ahab. Salib yang adalah hal yang paling mulia, yang mengajarkan kita untuk tidak egois. Bahkan bukan hanya tidak egois, mengorbankan segala sesuatunya hanya untuk menebus daripada dosa manusia. Yang Allah tidak punya kewajiban untuk itu. Tapi toh dengan kasihnya yang luar biasa, Allah menebus manusia. Bukankah itu adalah suatu hal yang luar biasa? Jadi hari ini kita belajar keegoisan daripada Ahab yang sampai mengambil nyawa Nabot versus dengan kemurahhatian Tuhan Yesus Kristus yang tidak mengambil nyawa lain seperti Ahab ngambil nyawa orang lain. Tapi justru kasih yang tidak egois adalah kasih yang berkorban nyawa kepada orang lain. Diulangi sekali lagi ya. Kasih yang egois itu adalah yang mengorbankan orang lain untuk mencapai tujuan dirinya sendiri. Tetapi kasih yang tidak egois, kasih yang disalib gitu, itu adalah kasih yang mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain. Saudara, kiranya renungan pada hari ini menyadarkan kita betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dan sudah seharusnya kita meneladani Tuhan yang mau mati untuk kita. Dan itu membuat kita murah hati dan tidak egois. Tuhan Yesus memberkati.